'Cause you move mountains, you cause walls to fall with your power. Perform miracles, and there is nothing that's impossible. Saya mau sharing tentang 1 Korintus 3:12. Entahlah orang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, sepotong ya nih ya, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karya keselamatan yang begitu berharga, hendaknya kita bangun dengan dasar emas, perak, batu permata, bukan kayu, rumput kering, atau jerami. Dari sini kita nangkep ya, kita kalau punya rumah, dikasih rumah yang dari kayu, rumput kering, jerami, kayak ini kita juga nggak mau. Kita mau yang dari emas, perak, dan batu permata, karena itu tidak tahan uji, tidak usang dimakan waktu, dan kalau sampai kita perlu, itu lebih berharga dan lebih berharga lagi. Kita sekarang banyak simpan emas sih, saya tahu nih. Jadi itu akan lebih sangat berharga. Hendaklah kita membangun karya keselamatan dari Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita dengan emas, perak, batu permata. Kita nih sudah mendapat kasih karunia Allah yang hidup ya. Di zaman kasih karunia ini, perbuatan, pekerjaan, cara hidup kita itu bagaimana? Kita perlu mempertanyakan. Setiap hari kita pertanyakan, bagaimana cara hidup kita? Tanggung jawab rohani kita kepada Tuhan itu bagaimana? Tadi firmannya sama nih, nyambung. Ya, keselamatan dan kasih karunia itu tidak bisa hilang. Kita tahu semua itu tidak bisa hilang. Tetapi kalau dibangun di atas kayu, rumput kering, jerami, yang kita hilang itu apa? Kita hilang itu karya hidup kita selama ini. Karya. Kalau ada api, itu dibakar, jerami, rumput kering, kayu, hilang. Tapi kalau kita bangun dengan emas, perak, batu permata, ada api, karya kita tuh nggak hilang. Kita bikin sesuatu itu nggak hilang, malah lebih lagi. Kayak berlian kalau makin diasah makin bagus. Ya, jadi kita buat bangunan kita dari emas, perak, dan batu permata. Bukan artinya kita harus bekerja keras, istilah dunia itu mati-matian supaya kita tahan diuji gitu ya. Tapi konsepnya ini adalah kita diselamatkan, kita mesti melihat satu poinnya. Waktu kita terima keselamatan yang cuma-cuma, ya, apakah kita membangun keselamatan itu dengan iman dan kuasa Roh Kudus? Atau kita cuma terima, kita nggak membangun? Allah itu rindu, dia berdiam di dalam kita, bertabernakel di dalam kita. Jadi kita mesti bangun rumah kediaman Allah di dalam diri kita dengan emas, perak, batu permata. Kalau sampai dengan kayu, rumput jerami sama apa itu tadi, jerami, rumput kering, aduh kasihan banget deh. Nanti kalau sampai binasa, sia-sia, kasihan banget. Jadi kita letakkan yang benar setelah Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Jangan sampai Tuhan bilang mati, saya mati itu sia-sia. Jangan sampai Tuhan mati itu sia-sia buat kita. Ya, walaupun sekali selamat tetap selamat. Pasti kita selamat. Tetapi waktu kita menghadap Tuhan nih, waktu kita tatap muka dengan Tuhan, kita mau kita selamat karena Tuhan sudah selamatkan kita,
tapi kita mendapat upah, kita mendapat reward, kita mendapat penghargaan, piala. Kita kalau sekolah nih lulus, dengan lulus saja, di atas lulus sedikit deh 60. Tapi kalau kita dapat nilai A plus, terus kita juara kelas, itu kan piala, penghargaan. Waktu kita tatap muka dengan Tuhan, kita mau dapat reward, kita mau dapat piala. Surah 3 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi kita hadap Tuhan, kita mau bawa piala. Jangan kita dengan tangan kosong, cuma terima keselamatan. Aduh, malu banget gitu ya. Tuhan tuh raja di atas segala raja. Kita ngadep presiden, kita ngadep raja, menteri. Mungkin kita mau bawa sesuatu juga kan. Apalagi Tuhan itu yang sudah mati buat kita. Kita rindu, mulai sekarang kita di Kemah Iman. Kita sama-sama belajar. Kita diingatkan dengan firman. Keselamatan satu kali itu selamanya. Tapi waktu kita tatap muka dengan Tuhan, kita membawa persembahan dan kita mendapat upah, reward, piala. Jangan cuma terima, tapi kita nggak melakukan sesuatu buat Tuhan. Jadi kita di sini juga belajar, ada yang worship leader, ada yang singer, ada yang belajar sharing. Nah itu nanti kita ngadap Tuhan, mungkin kita dapat piala apa nih gitu kan. Kalau kita setia, taat, bayar harga walaupun jam 3 ngantuk-ngantuk, kita taat, kita bayar harga, kita pulang mendapat sesuatu yang beda. Kehendak Bapak itu cuma satu sebenarnya ya. Kehendak awal Bapak itu cuma satu, yaitu setelah kita diselamatkan, kita mesti melihat kalau kita ngadap Dia, kita membawa sesuatu, dan selagi kita di bumi, kita mengerjakan sesuatu. Iblis tidak ragu-ragu ngasih kita kekayaan, kesuksesan, semuanya baik-baik saja. Oh, nggak apa-apa dia kasih semua itu. Yang paling dia takutkan adalah kita melihat kehendak Bapa, kehendak Allah kita, yaitu setelah kita selamat, ya udah kita selamat aja. Kita nggak melihat adanya reward, adanya piala, adanya penghargaan. Iblis nggak mau lihat kita melihat itu, dia tidak mau.